saya akan mewawancarai alumni itu Pak Agus. Pak Agus, pertama-tama silakan Pak Agus untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, terima kasih. Salam dan bahagia. Nama saya Agus Dwi Cahya. Saya alumni Magister Manajemen UST angkatan 24. Oke. Pak, untuk pertanyaan yang pertama, apa yang melatar belakangi Pak Agus untuk kuliah di MM ini? Yang melatar belakangi saya kuliah di MM waktu itu hanya kepikiran untuk studi lanjut dan menajamkan skill manajerial saya, karena sebelumnya saya sudah bekerja di sebuah perusahaan dan banyak terlibat di dalam memanage sebuah usaha baru dan pengembangannya. Untuk kesan yang Bapak miliki untuk MM ini apa, Pak? Kesannya dosennya ramah, tempatnya nyaman, komunikatif, lalu saya melihat ada akselerasi peningkatan keilmuan. Selanjutnya, mata kuliah apa yang Bapak sukai atau favorit yang ditempuh di Magister Manajemen ini? Semuanya favorit bagi saya karena saya memilih MM itu karena sebelumnya melihat dulu mata kuliahnya apa. Jadi karena saya senang dengan rincian mata kuliahnya, akhirnya saya memilih MM UST. Untuk selanjutnya, apakah ilmu yang Bapak peroleh dari selama masa kuliah sangat berpengaruh dengan profesi Bapak saat ini? Secara keseluruhan pasti iya, karena saya ada di manajemen dan kebetulan sekarang ada di unit pengembangan bisnis UST. Jadi secara manajerial, secara marketing itu sangat terdukung dari ilmu yang saya dapatkan di MM UST. Setelah lulus dari Magister Manajemen, manfaat apa yang Bapak peroleh di selama masa kuliah? Ya, sama seperti tadi saya sudah sampaikan, manfaatnya mendukung pekerjaan saya di pengembangan bisnis dan di pemasaran. Untuk target-target apa yang ingin Bapak capai selama Bapak bekerja di UST ini? Targetnya ikut mengibarkan bendera UST, bermanfaat bagi mahasiswa dan mendukung bagi kawan dosennya. Pertanyaan terakhir untuk yang terakhir ini, apa pesan Bapak untuk teman-teman Magister Manajemen Universitas Sarjana Wiyata Taman-Siswa ini? Pesannya, karena Anda sudah memilih MM, maka Anda harus lulus tepat waktu dan punya karakter antusias, kreatif, ulet, belajar, inovatif, sinergi, dan amanah. Kalau saya singkat, Anda harus punya karakter aku bisa. Itu aja, Mas. Terima kasih. Salam. Ya, terima kasih, Pak. Silakan Pak Dika memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Dika Prawita. Saya alumni mahasiswa MM UST tahun masuk 2018, lulus 2020. Pertanyaan selanjutnya, apakah yang melatar belakangi Bapak kuliah di UST? Jadi kebetulan saya SD-nya di Taman Siswa. Jadi ketika saat itu mencari kuliah studi lanjut S2, yang saya cari waktu itu Taman Siswa, akhirnya ketemulah UST, Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa, dan itu salah satu yang melatar belakang. Jadi kembali ke masa kecil, dulu SD di Taman Siswa, sekarang kuliah di Taman Siswa di UST. Oke, selanjutnya bagaimana kesan Bapak terhadap MM UST? Bagus, baik, dosennya keren-keren, kemudian fasilitasnya juga lengkap. Mata kuliah apa yang Bapak dulu menjadi favorit dan yang paling berkesan? Sebenarnya semua favorit, terutama yang berkaitan dengan pemasaran, karena saat di MM saya mengambil konsentrasi pemasaran. Apa yang berubah dari Fakultas Ekonomi yang dulu dan yang sekarang? Yang dulu dan sekarang. Yang dulu kampusnya parkirannya agak sempit, sekarang parkirannya sudah lebih luas,
kemudian fasilitasnya juga lebih oke, dan yang jelas sekarang lebih nyaman lah kalau saya lihat kampus MM yang sekarang dan Fakultas Ekonomi. Selanjutnya, apakah ilmu yang Bapak peroleh selama masa kuliah sangat berpengaruh dengan profesi Bapak saat ini? Saya rasa berpengaruh ya, karena kebetulan saat ini saya mengajar di UST juga sebagai dosen prodi manajemen konsentrasi pemasaran. Jadi ilmu-ilmu yang saya dapatkan di MM konsentrasi pemasaran saya terapkan saat saya mengajar di UST. Selanjutnya, setelah lulus dari MMUST ini, manfaat apa saja yang Bapak peroleh? Banyak ya, baik dari ilmunya maupun prakteknya itu banyak manfaatnya dan bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari, terutama saat saya mengajar. Oke, selanjutnya, target apa yang Bapak inginkan untuk capai saat menjadi dosen di UST? Harapannya nanti ketika menjadi dosen, ilmu yang diberikan ke para mahasiswa di UST itu bisa bermanfaat dan bisa diaplikasikan di kehidupan sehari-hari para mahasiswa atau Dewantara Muda UST. Yang terakhir, apa pesan yang Bapak sampaikan untuk teman-teman mahasiswa MMUST yang sekarang? Tetap semangat, jangan sia-siakan kesempatan, karena teman-teman mahasiswa MMUST itu ketika bisa kuliah di MMUST itu adalah kesempatan yang luar biasa, dan intinya jangan sia-siakan kesempatan yang didapatkan. Terima kasih, Pak. Oke, itu. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nawati Kusuma. Saya alumni dari MM FEUST tahun 2020. Pertama kali saya menempuh pendidikan di MM itu tahun 2018. Untuk alasan yang melatar belakangi kenapa saya memilih kuliah untuk di MM UST, yang pertama, ketika kita kuliah kita harus melihat akreditasi dari kampus yang akan kita tuju, karena kebetulan untuk akreditasi dari MMFEUST sendiri itu A, makanya saya memilih untuk kuliah di Magister Manajemen UST. Kemudian untuk di Magister Manajemen UST sendiri itu kan menerima mahasiswa karyawan ya, kelas karyawan, jadi bisa disambi dengan kerja, karena kebetulan waktu pas itu saya kuliah S2 sembari bekerja jadi asisten dosen, jadi bisa membagi waktu untuk kuliah di Magister Manajemen. Terus untuk yang kedua, bagaimana kesannya ketika kuliah di Magister Manajemen UST sendiri itu sangat menyenangkan. Untuk dosen-dosennya itu juga dosen-dosen yang berkualitas dari lulusan-lulusan perguruan tinggi yang berkualitas, kemudian juga dari segi pembelajaran itu juga pembelajaran yang selalu dua arah, jadi antara mahasiswa dengan dosen selalu berinteraksi dengan baik, baik dari segi presentasi maupun dari tanya jawab. Untuk mata kuliah yang menjadi favorit, saya sangat berfavorit untuk mata kuliah perilaku organisasi. Jadi di perilaku organisasi itu kalau selama ini belajar tentang bagaimana sumber daya manusia itu secara hard, ya kayak misalnya sistem rekrutmen, terus itu juga dari sampai dengan kompensasi bahkan pemberhentian kerja. Kalau di perilaku organisasi itu belajar tentang bagaimana MSDM dan dari segi softnya gitu kan. Jadi belajar tentang perilaku pemimpin, kemudian bagaimana memotivasi karyawan, kemudian juga pengembangan karyawan sendiri gitu kan. Nah itu salah satu mata kuliah favorit saya. Kemudian apa yang berubah dari FE dulu sampai sekarang. Jadi saya pertama kali masuk FE ini tahun 2015 gitu kan. Itu dimulai dari saya kuliah S1 sampai saya melanjutkan kuliah ke S2. Dulu mahasiswa FE itu sangat sedikit gitu kan, dan belum dikenal oleh banyak orang pada tahun 2015. Bahkan untuk mahasiswanya juga tuh satu kelas masih sekitar 10-12 gitu kan. Tapi setelah kesini sampai dari 2015 sampai dengan 2020 bahkan sampai 2002, mahasiswa dari MM sendiri tuh banyak bertambah sampai 30, banyak peminatnya, bahkan dari luar kota pun banyak yang untuk kuliah di Magister Manajemen gitu. Terus ilmunya juga, untuk ilmu
sangat berhubungan ya, karena saat ini saya juga mengampu mata kuliah di manajemen sumber daya manusia untuk konsentrasinya, karena sesuai linear dengan mata kuliah yang saya ambil waktu pas S2, dan saat saya menempuh S3 ini juga saya linear dengan manajemen sumber daya manusia, ngajarnya juga linear, dan sangat kepake ilmu-ilmunya ketika kuliah di magister manajemen karena berhubungan ya dengan uh, ilmu-ilmu MSDM. Terus untuk pertanyaan terakhir apa? Untuk pertanyaan yang terakhir yaitu manfaat apa aja yang diambil setelah lulus dari MMUST? Oke, manfaatnya karena saya kan, kalau teman-teman yang lain mungkin dari di perkantoran ya, tapi kan saya menerapkannya di dunia pendidikan. Di dunia pendidikan sendiri ternyata MSDM itu sangat berkaitan. Jadi di sini kita juga sebagai dosen kita juga harus bisa bekerja sama dengan satu sama lain gitu kan, karena pekerjaan kita tidak terkait dengan mendidik mahasiswa, tetapi juga dari segi administrasi kita juga harus bisa bekerja sama dengan teman-teman yang lain, yang dosen-dosen lain, baik itu dosen sendiri maupun karyawan. Jadi mempelajarilah bagaimana bisa membangun prodi sendiri, mengikuti proker-proker yang udah disediakan oleh prodi gitu. Oke, selanjutnya untuk target atau cita-cita ibu untuk kedepannya yang ingin dicapai saat menjadi dosen di UST saat ini? Cita-citanya ketika menjadi dosen di UST, saya bisa menyalurkan ilmu yang sudah saya dapat baik di waktu kuliah S1 maupun waktu kuliah di MMUST sendiri kepada mahasiswa-mahasiswa saya terkait dengan materi tentang manajemen sumber daya manusia, karena saat ini saya juga mengampu di mata kuliah MSDM sendiri sama budaya organisasi. Jadi ilmu-ilmu yang kemarin ada di MM itu sangat berguna, bagaimana mempelajari tentang manajemen perubahan, kemudian perilaku organisasi itu sendiri. Terus itu selain menjadi dosen, pasti saya juga ingin meningkatkan skill saya gitu kan, dengan cara saya mengikuti kayak pelatihan-pelatihan BNSP seperti itu juga. Itu tuh salah satu target yang saya ingin capai, karena untuk menjadi dosen target saya menjadi guru besar ya Mas ya gitu kan. Jadi selain itu juga saya harus meningkatkan soft skill sih dengan mengikuti uji kompetensi seperti itu. Terakhir, untuk yang pertanyaan terakhir, pesan apa saja yang ingin Ibu sampaikan untuk teman-teman magister manajemen saat ini? Untuk teman-teman di magister manajemen, semangat untuk kuliahnya pastinya. Terus itu juga ketika tesis juga harus rajin untuk mengerjakannya biar cepat selesai. Kemudian juga dapat menyerap ilmu yang ditempuh di magister manajemen, kemudian juga dapat diaplikasikan di tempat kerja maupun kalau misalnya profesinya dosen bisa diterapkan nanti pada saat mengajar seperti itu. Terima kasih Bu Nala atas wawancara testimoni alumninya. Semoga kedepannya OST makin maju lagi, nanti bisa membesarkan nama alumni kita. Iya benar. Oke. Karena kan sekarang arahnya akreditasi kita kan pengennya kan ke internasional semua tuh, jadi kan baik dari segi bahasa mungkin kita juga harus meningkatkan kan, gak hanya cuma Indonesia aja tapi kita juga harus bisa bahasa Inggris yang baik kayak gitu kan, karena sekarang targetnya memang harus go internasional, karena sekarang targetnya adalah fakultas ekonomi itu ke arah internasional di semua prodinya kayak gitu, termasuk MM. Terima kasih. Perkenalkan, saya Nur Rahman, mahasiswa Magister Manajemen Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa angkatan 40. Dan di sini saya akan mewawancarai alumni dari Universitas Sarjana Taman Siswa. Pertama, untuk pertanyaannya, silakan Bapak untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Lengkap nggak? Lengkap ya. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Ahyar Safwan Lysander. Saya alumni di angkatan tahun 2018. Untuk tahun lulusnya berarti tahun 2020. Saya termasuk angkatan 33.
40, saya 33. Selanjutnya, apa yang melatar belakangi Bapak kuliah di UST? Untuk latar belakang saya kuliah di UST itu dulu, saya masih ingat ada informasi bahwa kalau alumni itu dapat potongan katanya gitu. Nah, mumpung ada kesempatan kan, ada potongan, jadi ya nggak apa-apa lah, saya untuk kuliah di UST dulu dengan harapan dapat potongan SPP waktu itu. Nah, alhamdulillah dapat potongan itu. Nah, itu untuk yang latar belakang. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana kesan Bapak terhadap Magister Manajemen di UST ini? Oke, untuk kesan pertama, saya menganggap bahwa MM itu masih hal biasa gitu ya, karena dosen-dosennya juga termasuk dosen saya waktu S1. Tapi lama kelamaan anggapan saya menganggap bahwa MM itu biasa itu ternyata saya salah gitu ya. Ternyata untuk MM itu ternyata banyak hal-hal yang baru yang dapat saya ambil gitu. Nah, itu masih yang yang menjadi kesan saya pertama ketika di Selanjutnya, mata kuliah apa yang dulu jadi favorit dan paling berkesan menurut Pak Ahyar? Oke, untuk mata kuliah favorit ya. Nah, untuk mata kuliah favorit itu sebenarnya favorit semua, cuman ada salah satu dosen itu yang menurut saya itu luar biasa, karena untuk ngajar di MM itu membutuhkan waktu yang lama katanya gitu. Jadi dia itu kalau mau ngajar itu sampai saya masuknya itu di sekitaran jam 4. Jadi beliau ini sudah datang jam 2 kayak gitu. Karena dia harus perjalanan dari Bandung ke Jogja. Saya masih ingat beliau ini alumni dari ITB. Nama beliau itu adalah biasa dipanggil Pak Dodi. Untuk mata kuliah favoritnya otomatis adalah manajemen strategi Trikon. Karena menurut saya mata kuliah ini sangat menarik karena ada kaitannya dengan taman siswa juga. Ada Trikonnya gitu. Selain manajemen strategisnya ya, itu ada yang namanya Trikon juga. Jadi penggabungan antara manajemen strategi sama kemahasiswaan kayak gitu, saya langsung kayak gitu. Selanjutnya, apa yang berubah dari UST yang dulu dan yang sekarang? Oke, kalau hal berubah mungkin teman-teman yang lain sudah menyampaikan dari segi fasilitas ya. Kalau saya itu mungkin lebih ke dosen-dosennya. Nah, dosen-dosennya itu ada yang dosen-dosen ganteng ini, Pak Samsul, itu teman angkatan saya. Jadi sesuatu yang berubah dari FE itu dari yang awalnya mungkin dosen-dosennya masih punya kesibukan, tapi kalau Pak Samsul ini adalah dosen yang sangat bagus. Beliau untuk penerapan juga di bidang kewirausahaannya juga beliau bagus. Jadi antara praktisi sama dosen beliau dapat kayak gitu. Nah, mungkin hal itu yang berubah Mas. Jadi ada perubahan antara dosen yang lama dengan dosen yang baru, yang lebih bagus dan lebih bergairah lagi. Ya, selanjutnya, apakah ilmu yang Bapak peroleh selama masa kuliah sangat berpengaruh dengan pekerjaan Bapak saat ini? Oke, karena berhubung saya dosen ya otomatis ya sangat berpengaruh. Jadi apa yang saya dapatkan waktu di bangku kuliah itu bisa saya terapkan juga, bisa saya implementasikan juga kepada mahasiswa saya. Dari hal-hal yang berkaitan dengan studi kasus, karena dulu di MM itu kita belajar studi kasus, ya waktu saya mengajar juga itu saya berikan studi kasus juga. Selanjutnya, setelah lulus dari Magister Manajemen UST, manfaat apa yang diperoleh? Untuk manfaat sih banyak. Untuk manfaat ya, saya bisa membangun banyak relasi, karena juga waktu itu juga teman-teman lebih banyak yang bekerja di luar kayak gitu kan. Jadi tidak hanya alumni, ternyata untuk teman angkatan itu juga dari luar. Jadi kita bisa membangun jaringan kayak gitu kan. Misalnya dulu itu ada teman dari daerah Kalimantan,
dia seorang ASN, jadi saya bisa belajar dari banyak dari beliau. Nah sampai sekarang hampir masih ya berhubungan baik. Nah terus ada lagi ini salah satu teman juga, dia adalah sekarang jadi konten kreator. Jadi banyak sih manfaatnya yang bisa saya ambil dari dari lulusan dari Nah, selanjutnya target apa saja yang ingin Bapak capai saat menjadi dosen di UST? untuk hari ini saya punya target untuk melanjutkan perjuangan taman siswa gitu kan. Selain saya harus ya mengabdi, terus meneliti, terus mengajar juga, saya punya target kepada diri saya itu bahwa saya harus bisa lanjutkan S3. Nah berkat juga saya alhamdulillah mas kalau di MM itu termasuk orang yang aktif gitu kan. Mungkin teman-teman di angkatan kalian, angkatan 2040 ya, belum pernah ikut olimpiade kan? Belum ya? Belum. Kalau saya dulu di angkatan tahun 2002 angkatan 33 itu, saya pernah mengikuti olimpiade manajemen. Alhamdulillah tidak sampai finalis mas. Jadi saya merasa bahwa bukan masalah kampusnya sebenarnya, tapi kemauan dari masing-masing individu. Apakah mereka punya keinginan untuk berkembang maju atau tidak, kayak gitu. Nah, waktu itu saya mempunyai target, oke lah, saya harus waktu itu saya harus lulus S3 tepat waktu, dan sekarang saya juga sedang, bukan baru ya, saya sedang mengajukan beasiswa S3 untuk ke daerah Turki. Saya tinggal menunggu pengumuman saja apakah bisa diterima atau tidak. Nah mungkin itu yang menjadi target saya harus bisa melanjutkan S3. Pertanyaan terakhir Pak, untuk yang pertanyaan terakhir ini, apakah ada pesan-pesan untuk mahasiswa manajemen UST saat ini? Oke, untuk pesannya, kalau menurut saya sih mungkin teman-teman sudah banyak belajar deh gitu kan. Kalau pesan saya hanya satu, perjuangan masih panjang, jangan sampai berhenti hanya di lulus S2 kan. Karena saya juga merasakan ternyata S2 itu belum sepenuhnya gitu, masih banyak perjuangan yang lain, salah satu yaitu melanjutkan S3. Nah pesan saya masuk ke Mas siapa? Norman nanti setelah lulus S2 bisa melanjutkan S3. Jangan berpikir, kalau dulu saya masih berpikir itu bagaimana cara saya harus memperoleh biaya gitu. Tapi banyak teman juga saya itu dia ngomong, udahlah yang penting masuk dulu, nanti untuk biaya itu nanti akan pasti ada gitu. Nah, seperti itu pesan saya. Terima kasih atas wawancara testimoni alumni Universitas Sarjana Hatta Taman Siswa pada Pak Ahyar. Saya sampaikan terima kasih. Oke, wawancara pada hari ini sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.